Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Lapor. Pelan-pelan sedikit Ustadz, di sini banyak jenderal. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Sudahlah, terbuka sajalah, menyerah sajalah, angkat tangan, masuk Islam, sunat. Kalaupun Alkitab itu palsu, stop untuk membahasnya Pak Yahya. Karena Anda bukan lagi orang Kristen. Atau Anda lupa ya, bahwa Anda sudah mualaf. Shalom guys, berjumpa kembali dengan saya, Rizky Widnorambe. Kali ini saya ingin membahas kembali tentang Ustadz Yahya Waloni. Nah teman-teman, di dalam bagian ini jangan salah paham dulu apa yang ingin saya bahas. Tentu yang saya bahas adalah terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni yang tidak sesuai dengan ajaran kekristenan. Sebab di dalam videonya ini, atau di dalam cuplikan videonya ini yang berkata bahwa Alkitab itu palsu. Nah, maka dari itu saya sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus perlu meluruskan atau menanggapi bagian ini supaya ketika ada orang yang melihat cuplikan videonya itu atau melihat videonya itu, maka orang tidak berpikir yang sama bahwa Alkitab itu palsu. Sebab jelas orang Kristen mengakui bahkan mengimani bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Maka dari itu teman-teman, mari kita bersama-sama lihat dulu terlebih dahulu cuplikan videonya. Nanti saya akan menanggapi apa yang ia sampaikan di dalam video ini. Mari kita simak baik-baik videonya. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Lapor. Pelan-pelan sedikit Ustadz, di sini banyak jenderal. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Sudahlah, terbuka sajalah, menyerah sajalah, angkat tangan, masuk Islam, sunat. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Lapor. Pelan-pelan sedikit Ustadz, di sini banyak jenderal. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Sudahlah, terbuka sajalah, menyerah sajalah, angkat tangan, masuk Islam, sunat. Kita sudah menyaksikan videonya bersama-sama. Teman-teman sudah melihatnya dan menyimaknya tentunya. Nah, tanggapan saya terkait bagian ini, yang pertama, saya harus katakan dengan tegas bahwa kami orang Kristen tidak membutuhkan pengakuan Ustadz Yahya Waloni terkait dengan keaslian Alkitab. Karena Anda bukan orang Kristen. Anda sudah meninggalkan iman kekristenan. Nah, seharusnya Anda tidak lagi membahas tentang Alkitab. Karena Anda harus membahas kitab sucimu sendiri kepada jemaahmu. Yang kedua, kalau saya lihat pernyataan daripada Ustadz Yahya Waloni ini adalah sebuah pernyataan emosi kepada kekristenan. Saya tidak tahu apa persoalannya, mengapa beliau penuh dengan emosi di dalam menyampaikan bagian ini. Kok saya malah bahas emosi? Oke, saya perhatikan begitu teman-teman. Saya tidak tahu latar belakangnya mengapa Ustadz Yahya Waloni ini suka sekali menyampaikan hal-hal yang seperti ini. Seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa Alkitab itu palsu. Yang ketiga, kalaupun Alkitab itu palsu, stop untuk membahasnya Pak Yahya. Karena Anda bukan lagi orang Kristen. Atau Anda lupa ya, bahwa Anda sudah mualaf. Nah, seharusnya Pak Ustadz ini sudah lebih fokus kepada ajarannya yang sekarang. Atau kepada kitab sucinya. Supaya ia semakin hari mengerti tentang ajarannya yang baru ini. Bukan lagi sibuk sebenarnya membahas tentang Alkitab. Yang keempat, kalaupun palsu, kok Anda sewot? Kami santai-santai aja kok. Ngapain Anda provokasi? Ngapain Anda menyampaikan narasi-narasi yang seperti itu? Untuk apa? Yang kelima, kalau palsu, lalu mana yang asli Pak Yahya? Kan untuk membuktikan sesuatu itu palsu, berarti Bapak punya yang asli. Ada di rumah tah. Boleh nggak saya minta? Saya mau lihat dulu.
supaya pernyataan Bapak ini jelas-jelas bisa dipertanggungjawabkan. Jangan hanya ngomong saja, jangan hanya mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang membuat orang lain itu tidak nyaman atau tidak enak mendengarnya. Apalagi mengatakan dengan jelas bahwa kitab yang diimani oleh agama tertentu itu palsu. Anda memang kelewatan. Yang keenam, kalau Alkitab sudah dipalsukan, lalu siapa yang memalsukannya, Pak Yahya? Lalu Anda mungkin menjawab, ya saya nggak tahu. Ya kamu kan yang mengatakan palsu. Aneh-aneh aja. Ya kalau punya statement atau pernyataan, ya harus bisa dipertanggungjawabkan lah. Harus ada bukti yang konkret. Katanya berpendidikan, gimana sih? Yang ketujuh, kalau Alkitab sudah dipalsukan, lalu untuk apa seperti Ustadz Kainama mengais-ngais atau membuktikan atau mencari dari Alkitab, mengatakan bahwa nabi kalian dinubuatkan di sana. Katanya sudah palsu. Kok make-make Alkitab lagi yang palsu? Gimana sih? Kok sepertinya apa yang kalian sampaikan ini kok mencela-mencele? Gak jelas. Harusnya dipikirkan baik-baik ketika menyampaikan sesuatu. Saya rasa cukup sampai di sini penjelasan saya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni ini. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.